Kehadiran mobil listrik berukuran mini telah memberikan dampak yang besar pada industri otomotif global. Guncangan itu terutama karena harganya yang murah dan potensinya mengganggu industri otomotif dalam negeri di seluruh dunia. Salah satu mobil listrik mini yang saat ini paling populer adalah Siagul, sebuah mobil listrik berukuran kecil pabrikan BYD dengan harga 10.000 US dollar. Kehadiran mobil tersebut dilaporkan telah memberikan keuntungan finansial bagi BYD dan membuat pengaruh pabrikan asal Cina itu semakin kuat. Fenomena kejayaan mobil listrik mini ini telah membuat para eksekutif dan politikus dari Detroit, Texas, Jerman, dan Jepang menjadi gelisah. Terlebih, pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat dinilai gagal mengembangkan potensi mobil listrik jenis ini. Sebaran mobil-mobil Cina juga telah menambah ke Eropa, Amerika Latin, dan negara-negara lain. Meskipun Siagul belum dijual di AS, BYD sedang mengembangkan kendaraannya secara global dan beberapa orang percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum lebih banyak kendaraan buatan Tiongkok tiba di AS. Kalangan produsen mobil dunia mengkhawatirkan kehadiran pabrikan Cina seperti BYD yang didukung bilioner asal AS Warren Buffett akan membanjiri pasar mereka. Hal itu dikhawatirkan akan menurunkan tingkat produksi dalam negeri dan harga sehingga merugikan industri otomotif dalam negeri. Gila, ini luar biasa. Pabrikan asal China, BYD, besok akan meluncurkan mobil terbarunya dengan harga yang enggak masuk akal. Iya, enggak masuk akal karena harganya terlalu murah banget. Tapi teknologi, fitur, performa yang ditawarkan sangat luar biasa. Harganya ini sangat di luar nalar. Tentunya tidak ada dan sampai saat ini belum ada pabrikan lain yang sanggup menjual mobil seperti ini, yaitu menjual mobil dengan kualitas sebaik ini namun dengan harga semurah ini. Udahlah, Tesla, Amerika, Jepang, Korea, Eropa bisa makin hancur oleh BYD China. Gak percaya? Lihat nih, meskipun murah, mobil ini sudah punya panoramic sunroof yang ukurannya gede banget, luas dan mewah. Dan sudah dilengkapi dengan dua layar yang besar dan modern. Dan juga punya fitur canggih, yaitu layar hiburannya dapat berputar seperti ini. Dapat disetting mau tampilan potret atau landscape. Dan layarnya sudah punya fitur 360 derajat. Bahkan layarnya sudah bisa memfoto dan merekam video. Serta punya juga layar HUD. Lalu lihat juga tampilan desain dari transmisinya. Betul-betul mewah ya. Yang hadir dengan desain kristal. Dan sudah dilengkapi juga dengan pengisian daya nirkabel. Lalu di bagian baris kedua juga sudah tersedia untuk pengecasan HP. Joknya hadir dengan pengaturan elektrik dan dibalut dengan kulit imitasi berlubang. Mewah banget ya. Desain mobil ini juga sangat mewah, elegan, dan terlihat seperti mobil mahal. Ruang akomodasinya luas banget serta dilengkapi dengan banyak storage seperti cup holder dan lain-lain. Dan yang hebat adalah mobil ini sudah bermesin full listrik dengan performa yang sangat baik. Mobil ini dapat menempuh jarak hingga sejauh 401 km hanya dalam satu kali pengisian daya. Lalu tenaganya juga buas dan dilengkapi dengan banyak fitur dan teknologi canggih. BYD menjual 1,57 juta kendaraan listrik baterai tahun lalu, naik dari hanya 130,970 kendaraan listrik pada tahun 2020. Pertumbuhan penjualan tersebut cukup untuk melampaui Tesla untuk menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia pada akhir tahun 2023. CEO Tesla Elon Musk mengatakan kebangkitan BYD dan produsen mobil asal Cina akan menghancurkan persaingan global. Dia menyinggung soal penerapan hambatan perdagangan. Sementara itu, produsen mobil Jepang merasa khawatir dengan pesatnya perkembangan mobil listrik dari Cina.
CEO Sony Honda Mobility, perusahaan patungan Sony Honda, Yasuhitsu Mizuno, mengungkapkan perusahaan Jepang sangat takut hanya bisa menjadi pengikut jika tidak bisa berinovasi lebih cepat ketimbang pabrikan Cina. Mizuno mengatakan perusahaan-perusahaan Jepang perlu mengubah budaya korporat yang konservatif dan menjadi terobosan dalam proses manufaktur untuk tetap bersaing dengan rival-rival Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mobil Cina telah melampaui Jepang sebagai salah satu eksportir mobil terkemuka di dunia, terutama dalam segmen kendaraan listrik. Dia menganggap perusahaan-perusahaan Jepang kelewat takut dan pikir panjang dalam berinovasi. Karena itu, perusahaan-perusahaan Jepang membutuhkan waktu yang terlalu lama ketika akan meluncurkan produk barunya ke pasar. Asosiasi Honda memiliki target ambius untuk mengganti seluruh mobil bensin pada 2040. Meski begitu, Honda terbilang masih tertinggal dari para pesaingnya menuju elektrifikasi. Honda telah bermitra dengan Nissan pada Maret untuk mengembangkan kendaraan listrik guna bertahan dalam persaingan dengan model-model canggih namun murah dari Cina. Sony dan Honda Mobility juga didirikan pada tahun 2022 untuk menggabungkan kekuatan manufaktur mobil Honda dengan keahlian perangkat lunak dan hiburan Sony. Perusahaan berencana untuk memulai mengirim kendaraan listrik mereka ke Amerika Utara pada tahun 2026. Mizuno mengatakan kompetitor-kompetitor Cina bergerak lebih cepat dari yang dia perkirakan, didorong oleh subsidi besar pemerintah dan perekrutan insinyur-insinyur handal dari Jepang, Eropa, dan AS. Dia memperkirakan waktu pengembangan hingga peluncuran mobil listrik Cina hanya membutuhkan waktu 18 bulan. Di Jepang, waktu yang dibutuhkan sampai 2 kali lipatnya. Salah satu mobil yang tengah disiapkan Sony Honda Mobility adalah Avella. Mobil premium ini dimaksudkan untuk menunjukkan perangkat lunak dapat dimasukkan ke dalam proses manufaktur. Mizuno menambahkan bahwa pabrikan mobil Jepang tidak boleh merasa puas setelah AS meningkatkan tarif kendaraan listrik Cina menjadi 100%. Meskipun ada perlambatan baru-baru ini dalam pertumbuhan cepat kendaraan listrik, Mizuno mengatakan dia masih mengharapkan penjualan kendaraan listrik akan mendominasi pasar mobil AS, Cina, dan Eropa pada tahun 2035. Sony diharapkan akan mendapat manfaat dari perusahaan patungan ini dengan mendekatkan diri pada proses manufaktur mobil dan meningkatkan penjualan sensor gambar ke sektor ini. Namun banyak analis yang mempertanyakan apa yang akan didapat Honda dari kemitraan ini. Mizuno berargumen bahwa perusahaan patungan ini akan sama berharganya bagi Honda karena akan mendapatkan keahlian dalam pengembangan perangkat lunak dari insinyur-insinyur Sony.